Takut jadi jomblo ya? Enggak. Kok jadi suster? Begini. Karena halo suster. Halo. Senyumnya kok pagi-pagi sudah merekah. iya, aku hari ini ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hebring deh. Wah, ulang tahun jam berapa, Suster? 80. Wih, kok masih kuat, masih cantik. Berkat Tuhan. Wah, masih energi. Berkat Tuhan. Resepnya apa sih? Gembira. Wah, satu saja ya. Selalu bersatu dengan mempelai. Wah, Mas, saya mau tanya, suster itu kok bisa jadi suster? Itu dulu apakah dari keluarga Katolik toh? Tidak, saya dari keluarga Muslim. Oh ya? Ya. Hebat toh. Terus gimana ceritanya? Ya, karena saya itu mengenal Tuhan Yesus dan Ibu Maria karena saya sekolah di Katolik. Oh. Terus karena saya nggak tahu toh, belum jadi katekumen, jadi waktu teman-teman dan para suster pergi ke gereja, ikut misa, apalagi waktu itu misalnya masih menghadap altar, bahasa Latin, jadinya ya saya tidak tahu apa yang didoakan, tapi saya cinta dengan Ibu Maria, saya terus berdoa bicara dengan Ibu Maria. Cita-citanya selama itu apa? Ya, saya ingin menjadi istri seorang dokter. Wah, keren. Kalau suster jadi istri dokter pasti akan elegan sekali ya. Mesti tasnya warna hijau, sepatu hijau, baju hijau, giwang hijau. Jadinya seperti daun. Nah, itu jadi Katolik itu usia berapa suster? Saya sudah jadi guru. Oh, sudah jadi guru. Wah, sudah pacaran. Wah, keren dong. Wah, gimana dulu suster mengalami di masa-masa pacaran pada masanya suster? Punya cerita khusus? Begini suster, saya itu meskipun belum Katolik, tetapi saya tinggal di asrama guru Katolik. Jadi pengalaman situasi itu menunjang saya untuk saya mengikuti iman. Kemudian saya kenal dengan satu pemuda. Wih, pasti gagah perkasa. Ya biasa-biasa lah. Karena suster mesti dulu cantik. Waduh, itu baru terjadi dialog perkenalan. Akhirnya, maka dia dekat dengan saya, salah satunya keren di antaranya. Ya terus karena sebetulnya meskipun saya belum Katolik, tetapi hati saya itu tidak condong untuk hidup di dalam rumah tangga. Sejak tahu Tuhan menanam itu di dalam diri saya tidak tertarik sama sekali dengan hidup berumah tangga. Ya, karena ada pemuda yang kenal dengan saya coba-coba. Mungkin hidup saya untuk hidup dalam keluarga menemukan dalam peristiwa perkenalan itu. ada sesuatu yang menggerakkan suster. Misalkan suster melihat sosok suster atau suster mengenal salah satu hidup membiara, itu bagaimana suster kok suster bisa tertarik ingin sekali untuk jadi suster? Saya melihat kehidupan suster di dalam biara di mana saya tinggal di situ. Ya. Berdoa, hidup rutinitas, ya. Lalu maka dari itu saya tertarik. Ya. Nah, itu diperkuat dengan peristiwa apa suster sehingga suster kok langsung berani untuk masuk misionaris Klaris? Waktu itu saya sudah Katolik, sudah dipermandikan. Kemudian ada 2 suster muda datang untuk aksi panggilan. Karena saya itu ya rasanya ya terpanggil, tapi kok ya tertarik dengan pemuda itu. Saya masih bimbang. Berarti galau ya? Galau. Wah, bahasa keren itu, galau. Terus kedua suster itu lewat di asrama saya. Sungguh-sungguh saya terkejut. Lalu saya itu spontan,
saya akan jadi suster seperti itu. Wah, saya lari ke teman-teman saya, lihat itu, saya ingin jadi suster seperti itu. Lalu saya mencari brosurnya, kemudian saya pergi ke Madiun untuk kenal dengan dia. Susternya memang ramah dan kelihatan menarik sekali, cinta kasih. Lalu saya tambah jatuh hati, ya, maka saya mulai siap-siap. Sekarang ini sudah prosesnya, bagaimana suster waktu itu minta kepada orang tua atau keluarga untuk mengatakan, saya ingin menjadi seorang suster, padahal keluarga suster bukan orang Katolik. Nah, ini saya ingin tahu bagaimana caranya waktu itu. Memang itu suatu pergulatan yang luar biasa karena orang tua kan tidak tahu apa itu suster ya. Bagaimana pekerjaan. Yang diketahui bahwa suster itu tidak menikah. Dan itu sama sekali keluarga saya tidak setuju karena tidak ada keturunan. Tetapi dengan keluhan dan dari ibu itu, lalu saya jatuh hati, ya saya putuskan ya sementara ditunda dulu, ya sementara ditunda dulu. Kemudian saya terus terang saya masih belum dapat meninggalkan keluarga saya, terutama ibu saya, ya. Terus saya tunda dulu dan kebetulan saya itu dekat dengan suster, saya ditolong untuk bekerja di waktu itu. Saya ditugaskan untuk menolong administrasi di SMA Sede Sapiensia. Tapi waktu itu saya tetap asrama, ya, takut kalau panggilan saya itu menceng-menceng atau tidak fokus lagi. 1 tahun kemudian saya mendapat surat dari Suster Maria Marta dari misionaris Claris, ya. Apakah mau untuk bekerja di tempat suster? Ya, saya senang sekali, ya. Terus saya pergi ke Surabaya, lalu saya mengajar di kelas 1 bagian siang B. Lalu ini sekolahnya apa, suster? Waktu itu diberi nama sekolah apa? Santa Clara. Oh, Santa Clara, ya. Santa Clara pertama, ya. Panggilan saya untuk menjadi guru di situ yang sebetulnya aspiran itu sungguh-sungguh memurnikan panggilan saya. Apakah sungguh-sungguh saya menjadi biarawati dengan keadaan yang berat, ya, itu apakah atau mempunyai panggilan yang lain? Ya, sungguh berat sekali waktu itu. Banyak nyamuk, lalu tidak ada listrik. Saya tugas untuk menyalakan generator, tapi waktu itu kan masih muda, jadi masih kuat. Sekarang suster sudah berapa tahun yang hidup membiara? Ya sudah 50 tahun kalau dihitung dari masa pendidikan, ya. Sudah 50 tahun. Jadi kalau nanti Tuhan memberi umur panjang itu tahun 2022, jadi 2 tahun lagi saya menikahkan kaul emas. Wah, banyak pekerjaan tetapi sedikit yang dipanggil. Maka sekarang apa saran suster untuk orang tua? Yang pertama-tama saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi banyak panenan, panggilan, karena itu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kemudian saya juga berdoa untuk mereka-mereka itu harus didorong, ya, supaya mengizinkan, ya, kalau memang anaknya itu mempunyai panggilan, dia akan bahagia dengan menjalankan panggilannya itu. Karena memang sebetulnya panggilan itu adalah untuk mencapai kesucian, di mana untuk jadi ibu, untuk jadi bapak, untuk jadi biarawati, untuk jadi imam, itu untuk mencapai kesucian. Tetapi kalau tempatnya tidak cocok di situ, kan tidak merasa bahagia. Dia masih ingat akan cita-citanya. Sekarang apa yang menjadi pesan suster untuk anak muda nih supaya mereka itu
berani menjawab panggilan Tuhan itu? Saran saya untuk anak-anak muda yang masih sekolah, Ya. itu sekolah yang baik-baik. Kemudian juga jangan lupa hidup menggereja, Ya. ya bersama teman-teman mereka. Kemudian juga aktif di gereja, ya siapa tahu itu panggilan itu akan timbul, ya toh. Jadi dan jangan lupa itu berdoa, ya ikut ekaristi, sakramen tobat, ya toh itu. Apalagi dekat dengan romo, dekat dengan suster, bagaimana hidupnya. Untuk imam itu bagaimana, hidupnya untuk suster itu bagaimana, maka akan timbul panggilan. Ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Oke. Pagi ini saya sangat bahagia sekali dengan Suster Ima yang merayakan ulang tahun, berani kemudian juga membagikan kekayaan rohaninya untuk kami semua. Tentunya akan berarti dan akan menjadi kenangan bagi kami. Khususnya juga untuk saya, supaya nanti sampai 50 tahun ya, sampai setia selama-lamanya. Oke, sekarang kita Salam